Shalom sedang jemaat Tuhan, selamat datang di GBAP Online Service. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulainya, mari siapkan hati kita, siapkan posisi yang nyaman untuk kita beribadah dan catatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ini dia, GBAP Online Service. Shalom sedang jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang sangat baik, Tuhan kita yang sangat mengerti akan setiap pergumulan kita. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan memuji Dia. Haleluya. Bersyukur masuki hadiratmu, mengangkat pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. John Meju, haleluya. John Meju, haleluya. Haleluya. John Meju, haleluya. John Meju, haleluya.
haleluya. Dengan berbahasa Indonesia sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Yes. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Chan Meju, haleluya. Amin. Chan Meju, haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Chan Meju, haleluya, Chan Meju, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas bumi ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi bersembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Dengan berbahasa Mandarin sama-sama kita mau katakan, Juni sejanang bisa, Yojana sedao永远，将地是世外敬拜，共欢呼哈利路亚，有你是人的神。Sekali lagi kita mau katakan, Juni sejanang bisa。有着能知
kuasa. Kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Tuhan yang berkuasa mengatasi langit dan bumi. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Layaklah Engkau untuk kami sembah ya Aba ya Bapa. Seluruh bumi memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab namamu besar Yesus. Syukur bagimu Yesus yang besar, Yesus yang besar, layak dipuji, layak disembah. Senantiasa bersyukur kepadamu. We worship you. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang baik dan sangat baik. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti atas setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh mengetahui setiap isi hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Sama-sama kita menaikkan lagi pujian. Haleluya. Amin. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja,
berkuasa selamanya. Kau Tuhan Sampai lagi kita mau katakan puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan saya bawakan, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh bersekutu bersama di dalam kebenaran firman-Mu. Pada saat ini urapi setiap daripada kami, baik hamba yang menyampaikan ataupun teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dalam setiap kebenaran-Mu dan sempurnakan dalam hidup kami. Pada saat ini kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Dalam suasana Lebaran Imlek ini, saya mengucap Hari Raya Imlek buat rekan-rekan yang masih merayakannya bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Satu budaya yang bagus untuk kita terus lestarikan, dan sesuai dengan saat ini saya mengambil satu tema tentang hidup untuk bersekutu, berakar dan melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di belakang saya ada pohon yang identik dengan suasana Imlek, ada angpaunya juga, ada payungnya juga, luar biasa. Tapi seperti yang kita ketahui, tahun ini kita tidak bisa merayakannya dengan suasana yang seperti yang kita lakukan sebelumnya, karena kondisi COVID yang masih berkelanjutan sampai dengan hari ini. Namun, saya percaya bahwa esensi daripada Sintia ini tidak terhalangi oleh kondisi dan situasi apapun juga. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dengan keadaan yang ada pada saat ini. Nah, kembali kepada tema kita. Saya mengangkat ayat dasar firman Tuhan pada pagi ini. Saya bacakan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dan 42. Demikian firman Tuhan. Dengan awal perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa dijelaskan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula setelah mereka bertobat. Mereka berkumpul bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan bersekutu bersama, serta memecahkan roti bersama. Ada satu kehidupan yang mereka tinggalkan kebiasaan yang lama, dan mereka mulai sesuatu kebiasaan yang baru di dalam Tuhan. Dulu mungkin mereka hanya berkumpul, mereka hanya bersama-sama. Tapi pada saat ini dikatakan, pada saat mereka berkumpul, di sana ada pengajaran. Di sana ada fellowship, dalam bahasa Inggrisnya itu fellowship. Dan dikatakan di sana mereka saling memecah-mecahkan roti atau saling berbagi. Nah, pada saat ini saya percaya bahwa di setiap gereja, rumah tangga, atau pertemuan-pertemuan kita, esensi ini yang harus kita terus tekankan di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bersyukur kalau jemaat diberkati dengan jumlah yang banyak. Jemaat yang ditambah-tambahkan senantiasa. Bersyukur bahwa kalau semua pelayanan kita di depan mimbar ataupun di belakang mimbar, Tuhan lengkapi dengan baik. Bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita. Namun, kita perlu memfokuskan semua aktivitas kita itu bukan hanya sebatas yang kelihatan. Yang lebih utama adalah bahwa esensi daripada setiap pertemuan itu harus kita tekankan, kita tingkatkan. Kalau hanya kita bangga akan jumlah, ya kita gak fokus kepada esensinya. Kalau sekedar hanya jumlah, kalau kita lihat nih, kalau ada kebakaran di satu tempat, orang-orang bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak. Kalau kita lihat demonstrasi demi demonstrasi, bahkan salah satu LSM yang kita tahu bisa dalam satu demonstrasi kumpulkan 1-2 juta orang. Tapi esensinya apa? Nah, kita perlu ketahui bahwa esensi daripada kekristenan adalah hubungan. Pada saat kita diselamatkan, yang dipulihkan adalah hubungan. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kekristenan itu dasarnya itu adalah hubungan. Seberapa kuat kita membangun hubungan, akan membawa dampak yang tentu positif dalam kehidupan kita kalau kita terikat dengan Tuhan. Ada perbedaan yang jelas antara gathering dan fellowship. Dalam 2 Kisah Rasul pasal 4 ayat 42 itu, kata berkumpul itu dalam bahasa Inggrisnya adalah fellowship, bukan gathering. Mengapa dikatakan ada perbedaan? Kalau gathering, biasanya yang diutamakan adalah jumlah, keramaian. Esensinya ada di acaranya. Targetnya adalah kesenangan. Tetapi kalau kita fellowship di dalam Tuhan, targetnya bukan jumlah lagi. Kalau hadir dalam jumlah yang banyak, kita bersyukur. Tapi target utamanya adalah keintiman. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama. Yang difokuskan bukan lagi acaranya, makanannya. Tapi yang difokuskan adalah bagaimana hubungan itu kita bangun semakin dalam. Nah, dalam budaya Sincia kita ini luar biasa. Perlu kita lestarikan. Saya masih ingat momen-momen di mana saya masih remaja, menginjak dewasa. Kalau momen Sincia itu senang. Apalagi bagi kita sebagai orang-orang yang bertualang keluar kota. Kita menantikan momen-momen yang demikian untuk pulang. Bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluarga inti kita. Kadang-kadang kita sudah pesen tiket dari jauh-jauh hari. Dan tiketnya biasanya mahal. Tapi kita usahakan pulang. Yang kita kangen itu bukan sekedar gatheringnya. Yang kita kangen itu suasananya. Suasana bersama keluarga.
dengan orang tua. Yang dikangen bukan angpaunya, tapi suasananya, keintimannya. Yang dikangenin adalah di mana pada saat momen Sintia itu kita bisa berbagi. Kita bisa bermaaf-maafan. Inti daripada hubungan ini membuat kita ini akan lebih kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 92, Mazmur pasal 91 maksud saya. Kita 91 dulu. Alkitab berkata demikian. Ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, ya Allahku yang kupercaya. Dan dampak daripada itu, banyak hal yang terjadi oleh karena Tuhan melindungi. Tuhan menjaga. Bahkan Tuhan berkata bahwa kau tidak perlu takut lagi dalam kehidupanmu. Cuma dasar daripada dampak itu adalah hubungan. Kita melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, 42 dan ayat-ayat berikutnya. Bagaimana konsekuensi daripada hubungan itu dibangun bersama Tuhan, bersama dengan sesama. Dan semakin erat, ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Pertama, mujizat demi mujizat terjadi. Apalagi jiwa-jiwa ditambahkan. Orang-orang bersehati bisa saling berbagi, saling tolong-menolong. Ini yang terjadi kalau hubungan kita bangun fellowship kita dengan Tuhan dan sesama kita bangun dengan kuat. Pelayanan itu adalah bagian daripada dampak yang kita bangun hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata bermalam dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan dwelling. Tinggal. Kalau kita liburan keluar kota, nginep di hotel, itu tidak permanen. Kita bisa katakan saya bermalam di hotel A atau bermalam di hotel B. Tapi seberapa kuat, seberapa mampu, seberapa senang kita bisa menikmati terus-menerus bermalam di satu tempat asing. Biasanya nggak berapa lama kita sudah kangen akan rumah. Inilah dwelling place kita, tempat tinggal kita. Kita merasa nyaman di rumah walaupun hujan kadang-kadang bocor. Kita merasa nyaman walaupun kadang-kadang perabotnya tidak semewah perabot yang ada di dalam hotel. Kita merasa nyaman mungkin rumah yang kita diam ini hanya sepetak dan tidak sebesar arena bermain yang ada di wisata yang kita kunjungi. Mengapa? Karena ada hubungan emosional di dalam rumah tangga kita. Ada suasana yang tidak tergantikan. Suasana inilah yang kita bisa sebut dengan fellowship yang mendatangkan suatu keintiman. Ayat 9 pasal 91 ayat 1 dan 2 menggambarkan bagaimana orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga dia bisa berkata Tuhan adalah tempat perlindunganku. Dan dampaknya Tuhan akan melindungi, menjagai, menolong. Ayat 14 dikatakan dalam pasal yang sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bagaimana hati itu bisa melekat? Itu harus ada satu proses untuk berhubungan terus-menerus, intens, senantiasa, supaya hati itu bisa melekat. Setiap daripada kita, sebagai orang percaya, bagian pertama dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Tuhan, kita harus senantiasa hidup seperti pola di dalam perjanjian
baru Kisah Rasul. Apakah memungkinkan? Memungkinkan, karena itu adalah suatu pilihan. Mungkin terkadang kita sibuk dan kesibukan kita. Sibuk dengan pekerjaan kita. Sibuk dengan beban-beban kita. Sibuk dengan permasalahan kita. Sibuk dengan keadaan keluarga kita. Sibuk dengan keuangan kita. Tapi ingat, hal hubungan dengan Tuhan tidak bisa diwakilkan dan tidak tergantikan. Oleh sebab itu, kita perlu membangun kualitas kekristenan kita. Bukan hanya dengan membedah ayat-ayat firman Tuhan. Beda. Tahu pengetahuan akan firman Tuhan. Dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dua-duanya penting. Tapi kita harus mendasarinya semua dengan membangun hubungan. Dari dasar inilah kita beranjak dan kita sanggup berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah batu karangku. Karena ada satu keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, di mana kita senantiasa berhubungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, poin yang kedua, mari kita masuk bersama-sama. Yaitu berakar dan bertumbuh. Di dalam Kolose, kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita mau mencari kehendak Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Semuanya dimulai dengan kata hendaklah, hendaklah, hendaklah. Seyogyanya, seharusnya kita hidup seperti yang Tuhan hendaki. Bukan yang kita ingin. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Semua orang di dalam kehidupan ini menginginkan hal-hal yang baik, hasil yang baik dalam setiap pekerjaannya. Bahkan maaf kata, seorang pemalas juga berharap hal yang baik. Walaupun mereka tidak melakukan apa-apa, mereka dalam tanda kutip berharap sesuatu yang baik terjadi. Hasil yang baik mereka dapatkan. Bahkan mereka berani beriman bahwa masa depan akan baik dengan kemalasan mereka. Nah, saya mau katakan bahwa kita perlu bijaksana dalam hal ini. Dengan tegas dalam Galatia pasal yang ke-6. Kitab Galatia pasal yang ke-6. Ayat 7 dan yang ke-8. Saya bacakan di sini. Dikatakan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Perhatikan baik-baik. Ini perkataan firman Tuhan sangat keras di bagian ini. Jangan sesat. Tuhan gak bermain-main dengan perkataannya. Dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oleh sebab itu hati-hati dan bijaksanalah dalam mengklaim kebenaran firman Tuhan.
Kita tidak bisa mengklaim akan firman Tuhan yang menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan kalau kita bagian daripada orang-orang yang tidak mau bekerja. Malas bekerja, malas berusaha, malas belajar. Dan kita klaim. Seakan-akan kita beriman. Salah nggak? Saya rasa bukan lagi salah, tapi sesat. Hanya ada satu yang gratis di dalam firman, di dalam Tuhan, yaitu penebusannya yang tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Alkitab berkata bahwa itu adalah anugerah kasih karunia. Bukan hasil karya kita, bukan jeripaya kita, tapi pemberian Allah seutuhnya. Tetapi setelah keselamatan itu, ada usaha-usaha yang harus kita lakukan yang menjadi bagian kita. Belajar adalah bagian kita. Bekerja adalah bagian kita. Membaca firman Tuhan, berdoa adalah bagian kita. Maka kalau kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya dan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita yang berusaha bekerja dengan baik, dengan tekun, masih bisa gagal. Tapi Tuhan tidak membiarkan kegagalan hidup dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Sekalipun kita gagal, satu kali bangkitlah, percayalah. Tuhan akan memberikan keberhasilan. Dan faktanya bahwa dalam kehidupan orang-orang demikian, Tuhan menjamin akan kehidupannya. Tapi ternyata banyak orang yang sesat. Malas, tidak mau belajar. Tidak giat, tidak mau bekerja. Mengklaim bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberikan keberhasilan. Ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Hukum tabur tuai ini berlaku. Oleh sebab itu, menaburlah terus, menaburlah terus, menaburlah terus. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak juga. Nah, bagaimana kita bisa berakar? Di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, ada benih yang jatuh di batu-batuan. Ada yang jatuh di semak. Ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Tetapi pagi ini, saat ini saya mau mengatakan bahwa berakar itu adalah suatu pilihan. Memilih untuk ditanam. Saya adalah seorang petani. Bagian pekerjaan saya adalah menanam. Saya tahu bagaimana susahnya proses menanam seperti firman Tuhan yang saya sampaikan sebelumnya. Menanam itu saya harus memilih dulu bibit yang bagus. Bibit yang unggul. Sekarang ada bibit yang nama F1. Mengapa disebut bibit F1? Karena bibit ini diyakini mampu bertahan lebih kuat terhadap serangan. Mampu berbuah lebih cepat. Mampu menghasilkan lebih baik. Bibit yang unggul. Namun permasalahannya di dalam hukum tanam-menanam, bibit saja tidak cukup. Kita harus mempersiapkan media tanam yang mumpuni, yang baik, yang subur, yang pH-nya cocok, yang mikrobanya ada, yang unsur haranya kuat, sanggup menumbuhkan benih itu. Dan bukan hanya itu, keberhasilan daripada suatu hasil tanaman, itu adalah suatu proses. Oleh sebab itu orang-orang mengklaim akan keberhasilan tanpa melalui proses itu adalah sesat, kata firman Tuhan.
Bagaimana kita bisa berakar? Kita harus ditanam di tempat yang baik. Persekutuan dengan Tuhan perlu wadah yang baik, yaitu di gereja. Hubungan sosial yang baik perlu suatu wadah, yaitu rumah tangga yang baik. Berteman yang baik perlu suatu organisasi masyarakat yang kita tahu, kita pilih, kita sadari itu adalah baik. Bukan tempat berjual narkoba, perjudian, dan sebagainya. Itu tempat yang tidak baik. Itu sisi bagian kehidupan yang harus kita jalani. Dan itu adalah pilihan. Saya melihat teman-teman yang, maaf kata, masih suka mabuk-mabukan, suka merokok. Dan orang bertanya kepada saya, bro, you nggak ngerokok? Dulu saya perokok. Dulu saya peminum. Saya sehari bisa habiskan 2 bungkus rokok. Lah, kenapa sekarang nggak merokok lagi? Pilihan. Orang berkata bahwa, aduh, ninggalin rokok susah. Enggak. Saya katakan saya ninggalin rokok, malam ini saya komitmen. Itu waktu saya ninggalkan rokok. Saya buang kebiasaan merokok itu. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Belum injak gereja. Waktu itu saya katakan, mulai malam ini saya nggak mau merokok. Besok pagi saya nggak mau merokok lagi. Sampai hari ini. Dan itu sebuah pilihan. Oleh sebab itu, untuk berakar itu kita perlu ditanam. Dan ditanam itu suatu pilihan. Dalam Mazmur pasal 1, ayat 1, 2, dan 3, ayat yang sudah sering sekali kita dengar, namun saya tidak bosan-bosan mengulanginya. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan. Ini suatu pilihan. Banyak orang yang memilih masih tetap mau berjalan bersama orang fasik. Yang kedua dikatakan bahwa yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Banyak orang yang dalam tanda kutip masih suka sekali berdiri di jalan dengan orang-orang berdosa. Lah maksudnya orang-orang berdosa yang bagaimana? Yang terus-menerus yang kita tahu senantiasa terus-menerus dan senang akan berbuat dosa. Bukan kita tidak bisa melakukan dosa, beda. Setiap orang tidak akan luput dari kesalahan walaupun sudah melayani di dalam gereja Tuhan. Walaupun punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap daripada daging kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu kita harus memilih menghindari orang-orang yang setiap hari yang senang sekali berbuat dosa. Lah kalau kita bergaul dengan orang-orang demikian, berdiri bersama, dan kita berkata, ya Tuhan ampunilah dosa saya. Kita sesat. Kita mencobai firman Tuhan yang ada. Bahkan dikatakan bahwa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini dia. Ke gereja sih ke gereja. Melayani sih melayani. Tapi nih kalau dengar gosip seneng banget. Bukan cuma dengar, nyebarin gosip seneng banget. Ini pencemooh. Pencemooh. Waduh. Gosip kalau A nih. Sampai di kuping dia. Nyebar bisa A sampai Z. Luar biasa. Firman Tuhan nih kalau masuk A sampai Z. Yang keluar itu A aja kak susah. Tapi kalau cemooh, wih bro, si A itu waduh, seneng banget, bergairah, antusias. Ceritakan ke orang lain juga bergairah, antusias. Ini pilihan. Kita bisa memilih untuk lebih bergairah dengar firman Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan anak Tuhan, fellowship dengan orang-orang yang benar, atau kita memilih berjalan, berdiri, dan duduk di jalan orang-orang yang suka sekali berbuat dosa. Itu pilihan. Ayat berikut dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang, perhatikan baik-baik, ditanam. Bukan tertanam. Tertanam itu tidak sengaja jatuh. Tapi ditanam.
Ditanam di mana? Di tepi aliran air. Bukan sengaja ditanam di gurun, tidak. Bukan sengaja ditanam di bebatuan, tidak. Bukan sengaja ditanam di semak-semak berduri, tidak. Tapi ditanam di tepi aliran air. Oleh sebab itu setiap daripada kita perlu memilih untuk ditanam di tepi aliran air. Supaya apa? Supaya pohon itu tidak layu. Pohon itu tidak mandul. Pohon itu supaya bertumbuh, berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Ini adalah konsekuensi logis daripada kita kalau kita ditanam di tepi aliran air. Tapi kalau kita memilih untuk berjalan, berdiri, duduk bersama dengan pencemooh. Dan keberhasilan itu kok susah banget. Kelihatan udah berhasil, gagal lagi. Mau berhasil, gagal lagi. Mau dapat cuan, gagal lagi. Yang ada stres melulu dalam kehidupannya. Ke gereja, tetap ke gereja. Mungkin kita perlu introspeksi diri. Apakah kita memilih untuk ditanam di tempat yang baik, atau selama ini kita seperti bagian dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Yang kedua, kalau kita melihat dalam Mazmur 92. Ayat yang ke-13, 14, 15, 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Perhatikan. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Alkitab menegaskan mereka yang ditanam, bukan tertanam. Saya akan terus mengulangi kata tertanam dan ditanam. Kalau ditanam itu dengan sengaja, dengan pikiran yang jernih, dengan pilihan yang bulat, saya mau ditanam. Tapi tertanam itu tidak sengaja. Walaupun sama-sama bisa bertumbuh. Tapi kalau tertanam, dia bisa tertanam di mana aja. Di bebatuan dia bisa tertanam, ya, di padang gurun dia bisa tertanam. Tapi kalau kita ditanam, kita memilih lokasi, komunitas, areal supaya benih itu bertumbuh dengan baik. Mereka yang ditanam di bait Allah, bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Wah, ini luar biasa. Sampai masa tua mereka masih berbuah. Mengapa? Karena mereka ditanam di bait Tuhan. Bangun hubungan yang kuat, fellowship yang kuat senantiasa dengan Tuhan. Itulah kunci daripada segala hubungan kekristenan yang ada. Kehidupan kita, kerohanian kita diukur seberapa kita dekat dengan Tuhan. Bukan seberapa banyak pelayanan yang kita lakukan. Inilah kekuatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan yang membuat kita kuat dan sanggup berkata pada saat kita susah, Tuhan, aku percaya akan Engkau. Pada saat kita mengalami krisis demi krisis, perjalanan yang tidak baik, berbenturan dan sebagainya, kita sanggup berkata, Tuhan, Engkau adalah pelindungku dan jalan keluarku. Seperti seorang anak yang mengalami masalah yang berat di luar dan pulang, dia merasa tenang bersama dengan orang tua. Oleh sebab itu, hal yang terakhir, berakarlah, ditanamlah supaya kita berakar dan bertumbuh di tempat yang baik. Hidup adalah suatu pilihan.
Mari kita memilih untuk ditanam di tempat yang baik. Kita memilih ditanam di dalam komunitas yang baik. Kita memilih untuk ditanam di tepi aliran air. Kita memilih untuk ditanam di ladang yang subur. Supaya kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa. Dalam renungan singkat ini, ingatkan kami senantiasa bahwa Tuhan adalah Allah kami, Juru Selamat kami. Bahkan Tuhan yang merancang kehidupan kami, rancangan yang penuh pengharapan dan masa depan yang baik. Mampukan kami dan ajarkan kami untuk senantiasa berhubungan, berfellowship, berintimasi, tinggal duel di tempat kediaman Allah. Sehingga hati kami boleh melekat dengan Tuhan. Dan kami kuat di dalam Tuhan. Dan mari Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk memilih ditanam di tempat-tempat yang subur. Ditanam di tengah-tengah gereja yang baik. Ditanam di tengah-tengah komunitas yang baik. Ditanam di tempat bekerja yang baik. Sekolah yang baik, dimanapun kami berada. Biarlah aliran sungai kehidupan dan tanah yang subur yang mengelilingi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan materaikan setiap doa dan renungan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Kami mewakili gembala, pengurus dan jemaat mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Sang titi cho ai Yen Chúa Giêsu ti en huê Yen sơn linh ti can tung Trang y ni man tung chai Chú phu ni ya Chú phu ni Chú phu ni ya Chú phu ni Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Berkat Dia, berkat berkati, berkat Dia, berkat berkati. Amin. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Berkat berkati, ya berkat berkati, berkat berkati, ya berkat berkati, berkat berkati, ya berkat berkati, berkat berkati, ya berkat berkati. Haleluya. Oh sinien Chu sinien, sinien tao si lên niên, Hoàng Lý Sơn thương Chúa sinien sinien, ha sinien Chu sinien, sinien hoan lại toàn niên, răng ta chờ mang số si sơn mi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
在锻炼，让大家满足新生命。一次一过一切，被我更新，就有基督基督在我心。我信念主信念，信为我在人间，忘记被荣耀主你面前，忘记被荣耀主你面前，忘记被荣耀主你面前。Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan itu boleh menguatkan kita dan menjadikan kita pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan di link berikut ini. Kita telah selesai beribadah di online service ini, dan sebelum kita menutupnya, mari kita menaikkan doa tutup yang disampaikan oleh hambanya. Mari saat ini kita arahkan kedua tangan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan melindungi, Tuhan menguatkan, Tuhan menurunkan sukacita atas kehidupan kita semuanya. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kehidupan kita pada saat ini sampai Maranatha menyertai kita. Amin.